beserta jajaran Dewan Guru baik Bapak maupun Ibu yang selalu kami hormati. Pada anak-anak semua yang berbahagia, mengenalkan diri, mengenal model adik-adik. Nah, sebagian ini saya Pak ini sebagian lari-lari kan sekolah wonten ing madrasah Hidayah Ma'arif menika aos wonten iki meskipun tarikan kerja saya wonten. Alhamdulillah wonten kesempatan menika monggo sareng-sareng iki bahasane campur-campur wonten iki. Bahasane campur-campur. Kita niat wonten ing saat wekdal menika berhubungan kalian peringatan nuzulul Quran. Ingkang sampun mangertos sedaya Quran menapa? Ayo turunnya Al-Quran yang diberikan kepada siapa? Yang diberikan kepada Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Pada tanggal berapa? Jadi kalau ngerti ayo 17 apa? Ramadan. Menawi terang itu 17 Ramadan tepatan hari Senin di Wonogiri 13 tahun sebelum Hijriah. Menawi diperhitung sekalian tahun Masehi pun kelangsunganipun 16 Agustus tahun 610 Masehi. Itu sampun dan sangat gitu. Pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nah, kalau lebih insya Allah kilang yang dikatakan 40 tahun 6 bulan 8 hari bulan Komariah. Konten keterangan mengenai bulan Syamsiahipun menika 309 tahun 3 bulan 8 bulan Syamsiah bulan Syamsiah. Menika Al-Quranul Karim. Lan pertama kali diturunkan ialah surat apa? Dengan mengertos. Ayo surat Al-Alaq 1 sampai 5. Menika kejadianipun asal mula dipun turunkan Al-Quran Karim pertama kali dipun. Kalau lamanipun terus Al-Quran itu proses. Terus lamanipun Al-Quran diturunkan menika ada di kesanipun terus menika 22 tahun 2 bulan 22 hari niku turunipun Al-Quran. Jadi proses laminipun atau lamanya Al-Quran diturunkan menika berapa tahun tadi? 22 tahun gitu, 2 bulan 22 hari. Bericanipun wonten ing Mekah menika 12 tahun 3 bulan 13 hari. Menika 17 Ramadan berusia 40 tahun usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai dengan tanggal 1 Rabiul Awal yuswa Kanjeng Nabi menika mencapai 53 tahun usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menika proses yang pertama. Ingkang kedua menika di Madinah. Di Madinah menika 9 tahun 9 bulan 9 hari.
Menawi mulanipun 1 Rabiul Awal yuswa kanjeng Nabi menika 53 tahun sampai Nabi Muhammad menika yuswa 63 tahun. Khususanipun kanjeng Nabi menika 63 tahun. Terus Al-Qur'an menika wonten beritanipun anggenipun sumurun. Adik-adik, nah nggih. Dipun mangertosi bilih wontenipun sebelum Al-Qur'an diturunkan apa saja yuk. Wontenipun Quran itu ada berapa? Kitabnya Allah ada berapa? Ada 4, nggih. Apa yang pertama adalah kitab apa? Zabur yang diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Terus apa? Kitab Taurat. Dan Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kitab-kitab Allah, semua kitab-kitabnya Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Akan tetapi hanya bedanya tanggalnya. Okay. Kalau kitab Zabur yang diberikan oleh Nabi Daud itu bertepatan di tanggal 18 Ramadan. Kalau kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa itu di bulan Ramadan, akan tapi tanggalnya tanggal 6 Ramadan. Ini buat pelajaran ya. Kalau kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan tanggal 13 Ramadan. Nah sekarang kalau Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah bertepatan pada hari ini pas tanggal 17 Ramadan. Maka dikatakan peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Adik-adik yang saya hormati, kalau Al-Quran menikah ada berapa juz? 30 juz. Ada perinciannya. Al-Quran itu berisi 30 juz. Kalau suratnya itu ada 114 surat. Kalau ayatnya ada berapa? 6.666. Banyak apa banyak? Banyak gitu. Ini Bu kata sangat blok wonten ing saat titiwasi wekdal menika kita sedaya nyuwun barokah syafaatipun Al-Qur'an. Mugi-mugi kula panjenengan menika diparingi sehat selamat dunya lan akhiratipun. Amin Allahumma. Sebagian isi wontenipun Al-Qur'anul Karim menika menjelaskan yang pertama sejarah manusia-manusia masa lalu dan gambaran sejarah yang akan datang. Itu adalah Al-Quran. Yang kedua, petunjuk untuk beramal sholih dan beriman. Terus wonten ing mriku pun kedahaken cara beramal sholih dan beriman.
Yang ketiga, hukum perdata, pidana, hukum norma dan etika. Ini sudah wonten ing Al-Qur'an. Kalau sekawan di sisi pun Al-Qur'an itu janji-janji pahala dan janji-janji siksa. Yang kelima, petunjuk untuk pergaulan rukun damai di kalangan umat manusia. Yang keenam, petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketujuh, sumber dari segala hukum dan ilmu pengetahuan. Ini isinipun. Menawi ajaranipun dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya dipunika tuntunan-tuntunan Al-Qur'an, terutama di bidang akhlak, yang merupakan sebagian kecil dari isinya yang maha luas yang perlu kita amalkan. Yang pertama, jangan mendekati perzinahan serta jauhilah hal yang haram seperti haram itu mabuk, judi, curang itu apa? Bohong. Yang kedua, jangan mencari kesalahan orang lain. Ini ajaran. Yang ketiga, tegakkanlah perdamaian di antara kamu sekalian. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, usahakanlah mencari bekal untuk akhirat, tetapi jangan lupa nasib di dunia kehidupan kita sekarang. Yang kelima, yang keenam, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, semulia-mulianya di antara kamu sekalian ialah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sesungguhnya pahala, siksaan, hukumnya ini hanya tentu bagi orang-orang yang berbuat atau beramal. Yang kesembilan, yang terakhir, berikanlah hak seseorang kepadanya. Yang maksudnya, daripada kita semua memperingati nuzul Quran yang tadi sudah disebutkan, sudah saya bacakan adanya tentang Al-Quran, perincian-perinciannya tadi, maka di sini dituliskan bahwa Al-Quran sebagai pedoman dan sumber inspirasi sukses dalam kehidupan. Kalau wonten ing salah setunggalipun hadisipun Kanjeng Nabi pengendikaaken, in aradtum aisas sa'ada wa mautus syuhada wa najata yawmal hasyr wa dhil yawmal har. Dipungendikaaken, sing sapa wong ngarepaken barang siapa yang mengharapkan dengan kehidupan yang bahagia, dengan kehidupan yang bahagia atau hidup yang memberikan keberuntungan, dan mati menetapi mati yang syuhada dan selamat besok di hari hasyr. Terus manusia nanti dari kiamat itu akan ada hari hasyr, hari dikumpulkannya manusia. Dan wadil yawmal har, yaitu apa? Mendapatkan perlindungan dari Allah. Terus kalau dino kiamat itu sampai panasnya yawmal har itu dinole panas. Dan terus wonten salah setunggalipun pinjam dikumpulkan kalau masyar menika panasnya banget. Ya adik-adik tahu ya. Terus apa ini
Waruh nabolalah padi muanikol Quran. Iko apa menika menawi kita semua apabila kita semua mau mendapatkan dengan kehidupan yang beberapa berhubungan, nanti kalau kita meninggal dunia dengan syuhada mendapatkan selamat di dunia dan akhirat, maka di sini untuk melaksanakan membaca Al-Quran. Ya bisa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Maka yarju Allah falyukrim Allah." Kita ya Rasulullah, hari saya azza wa jalla ambil. Boleh perhatikan, barang siapa yang mengharap akan bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyukrim, maka muliakanlah kepada ahlinya Allah. Dikatakan, ya Rasulullah, halilah yang azza wa jalla, siapakah ahli Allah itu? Nabi menjawab, qala na'am illa manhum ya Rasulullah, qala Allah di dunia, Allah di dunia. Disuruh memuliakan itu ahlinya Allah di dunia. Siapa? Alladzina yaqra'una al-Qur'an, itu orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Alaman akramal faqad akramallah wa tawallul jannah. Ingatlah, barang siapa yang memuliakan kepada ahlinya Allah di dunia, maka Allah akan memuliakannya dan Allah akan memberikan surga. Dan barang siapa yang tidak memuliakan Allah, memuliakan ahlinya Allah di dunia, atau menghina makanahu, faqad benar, maka akan dimasukkan di dalam neraka. Yang semangat baca Al-Quran agar kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Adik-adik semua yang berbahagia, mari kita akhiri dengan doa Al-Quran. Semoga dalam kita menunaikan ibadah puasa itu selalu dilakukan oleh Allah. Jangan lupa dalam kita melaksanakan puasa itu banyak pahalanya. Dalam dalilnya, posisinya itu disebutkan bahwa itu doa Allahul Kubro ulama yang manutolihan minat tarawih wastilawa wal azkari wasodako. Apa itu? Allah memberikan pahalanya kepada orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan. Nikol lagi berlipat-lipat. Apa isinya? Yaitu amal soleh berupa minat tarawih, melaksanakan sholat tarawih. Tilawah yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga wal azkari, apa? Zikir kepada Allah. Kita selalu berzikir, baca istighfar, baca sholawat,
dan selalu kita ingat kepada Allah, zikir akan mendapatkan pahala yang berlipat di waktu bulan puasa ini. Wal azkari wa sodaqah. Doa Allah ujura ulama ya'malu sholihan minat tarwihi wa tilawah wal azkari wa sodaqah. Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Pahalanya berapa? 1000. Nah, lumayan. Kalau hari biasa itu hanya berapa? Ya, 70, 10 sampai 70. Nah, di bulan Rajab saja 70. Kalau bulan Syaban 700. Kalau di bulan Ramadan 1000. Ini panggilannya amal orang yang beramal. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'annya, wa'alallahil ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Apa itu janji Allah? Wa'alallahil ladzina amanu, Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal baik, beramal soleh, wa'amilus sholihati. Apa janji Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, dan Allah akan memberikan pahala yang besar, pahala yang agung. Di mana tempatnya? Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Ramadan ini kita teruskan dalam sebenarnya konsidanya Urihat Adwa Bujana Urihat Adwa Bujana. Apa itu? Allah telah membuka pintu-pintu surga. Urihat Adwa Bujana Urihat Adwa Bujana, dan Allah itu menguji pintu-pintu neraka. Ya, sepakat kita semua di bulan Ramadan kita membukanya dengan ikhlas, iman dan ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dan siapa yang melakukan puasa, iman dan lapis sabar, iman dan mencari ridhonya, maka akan diberi ampunan dosa-dosanya yang sudah lewat. Semoga kita semua dalam mengerjakan puasa di Ramadan ini diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kita semua, mari kami yang doa Al-Quran, semoga kita semua mendapat manfaatnya. Kita khusus dulu, kita pembinaan, ngomong kita awalnya nanti bulan malam kita ini ngobrol wanita dari masing-masing orang kami kami pada bisa melihatnya dengan yang sama-sama di semua Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thank you.
Bisa